الأنبياء والمرسلين Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami muliakan para habaib, dari khusus Habib Halid Ar-Ridha dan Habib Ismail bin Yahya, dan juga para ulama, para guru agama dan seluruh tokoh masyarakat serta undangan sekalian yang tidak basi, yang tidak bisa kami ucapkan satu persatu. Sebelumnya izinkanlah kami membacakan manaqib ini dengan secara lengkap karena ini adalah hulu pertama. Jadi mudah-mudahan pembacaan yang pertama lengkap ini bisa membawa berkah kepada kita sekalian untuk menjadi teladan dalam kehidupan kita. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa tara'aidan minhumush syuhada wal kurama wa fadala minhumul arifina billahi wa sifati wal asma wa ajakahum lajjatal mahabbati wa tallahum haqiqatal asya wal aradi was sama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya alladhi khalaqa min zati wa minhu jami'ul asya wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa tabi'ina lahum bisanin ila yaumil jazaa wa ba'du. Segala puji dan sanjung hanya kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata, yang telah memuliakan anak Adam atau manusia dan memilih dari sejumlah manusia itu sejumlah ulama, dan memilih pula dari golongan itu mereka yang zahid, para ahli hikmah dan para ahli karamah. Allah utamakan dari golongan-golongan sahut mereka yang arifin atau ahli ma'rifah kepada zat Allah, sifat-sifatnya dan serta asmanya. Allah rasakan pula buat mereka kelezatan cinta kasih, dan Allah tunjukkan pula untuk mereka hakikat segala sesuatu di bumi dan di langit. Salawat dan salam terhadap junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup segala nabi yang ia zahirkan nur Muhammad itu dari zatnya, dan ia ciptakan pula segala sesuatu daripada nur Muhammad itu. Salawat dan salam pula untuk seluruh sahabat beliau sebagai pimpinan para aulia. Demikian pula selanjutnya salawat dan salam untuk para tabi'in dan tabi'in, semoga kebaikan selalu buat mereka sampai hari pembalasan. Wa ba'du. Pada subuh Senin tanggal 5 Syawal 1368 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 31 Juli 1949 Masehi, lahirnya seorang bayi laki-laki yang sehat di desa Paling Benteng, Martapura, Kalimantan Selatan. Anak bungsu dari pasangan keluarga sederhana yang taat di dalam beragama, yakni Toyin bin Mansur dan Sayyinat binti Syukur. Anak yang diberi nama Muhtar, yang artinya terpilih, tersebut tumbuh sebagai anak yang sehat dan cerdas. Pada masa anak-anak inilah beliau sering dibawa oleh orang tuanya berkunjung ke desa dalam pagar untuk bersilaturahim dengan seorang ulama waliullah yang masyhur saat itu, yang juga masih termasuk kakek beliau, yaitu Alimul Fadil Zainal Ilmi. Terkadang juga dibawa ke desa Teluk Selong untuk bersilaturahim dengan Alimul Fadil Muhammad Yusuf Wali. Melihat seorang anak yang cerdas dan sehat tentu membuat hati sang kakek, yaitu Kiai Zainal Ilmi, sangat senang dan berkenan. Dalam tanda petik meludahi mulutnya sebagai isyarat cinta dan doa untuk sang cucu. Bahkan beliau sempat berujar, "Ini gantiku nanti." Selain bersama orang tua, beliau juga berulang kali berkunjung ke kediaman Kiai Zainal Ilmi bersama saudara dan kerabat yang lain semasa anak-anak. Pada masa anak-anak ini beliau sudah digembleng oleh ayahnya, seperti setiap malam nisfu Sya'ban diajak tidak tidur semalam suntuk sambil membaca tasbih Nabi Yunus sebanyak-banyaknya, dilanjutkan dengan salat sunat tahajud dan salat fardu subuh berjamaah serta berpuasa di siang harinya. Ayah dari ini adalah seorang yang wara dengan kehidupannya, meski hidup sederhana namun perhatian kepada nilai-nilai agama begitu kental. Di samping itu beliau sering membantu atau berkhadam di kediaman Kiai Zainal Ilmi di dalam pagar, sekaligus ikut belajar. Ketika mendengar kabar bahwa Alimul Fadil Zainal Ilmi wafat, yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Zulqa'dah 1375 Hijriah atau 21 Juni 1956 jam 12 siang, beliau yang masih berusia 7 tahun sangat sedih dan ingin mengikuti takziah, meski yang ikut takziah kemudian hanya kedua orang tuanya.
Di samping itu kecintaan beliau kepada ilmu agama sungguh luar biasa, sehingga saat duduk di kelas 3 IPTAH, yaitu setingkat madrasah ibtidaiyah, kemudian bermaksud melanjutkan ke kelas 4 di Pondok Pesantren Darussalam atas dorongan ayahandanya adalah hampir mustahil, karena biasanya bila melanjutkan ke pesantren Darussalam justru turun kelas atau maksimal diterima pada kelas yang sama. Namun berkat semangat yang tinggi ditambah dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara otomatis lisan dan tangan beliau mudah dan lancar menjawab semua pertanyaan tentang nahwu syaraf, meskipun saat itu beliau masih dalam tahap belajar yang saat itu diuji oleh guru Husin Sadri asal desa Sungai Batang, disaksikan oleh Gus Diru yang duduk di meja. Konon Datuk Kalampayan turut membantu secara rohaniah. Ini terjadi pada tahun 1963. Selama menuntut ilmu di pesantren Darussalam, beliau belajar dengan penuh semangat, sehingga di luar jadwal belajar di pondok pun beliau memanfaatkan untuk duduk belajar di majelis-majelis taklim para ulama masa itu. Bobot belajar di majelis taklim para ulama saat itu hampir menyamai belajar bertahun-tahun di bangku pondok. Ada ulama yang khusus menggelar pengajian nahwu syaraf, fiqih, ilmu hadis, ilmu falak, ilmu faraid, ilmu hikmah dan sebagainya. Selama menjadi santri di pesantren Darussalam, beliau sudah mendapat perhatian daripada guru-guru beliau. Di antaranya saat beliau masuk kelas, guru tua atau Kiai Haji Abdul Qadir Nur minta dipijat dulu oleh beliau sambil membuka baju. Salah seorang guru yang lain, yakni guru Rafi'i, menyampaikan nasihat khusus agar beliau terus membaca kitab dan ibadah yang teratur meskipun sudah tidak belajar di pondok pesantren lagi. Karena keadaan ekonomi dengan sangat terpaksa beliau berhenti belajar di pondok pesantren Darussalam. Namun kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin tumbuh subur di dalam hati sanubari beliau dan hampir tidak terbendung lagi. Hal itu beliau wujudkan dalam bentuk berusaha mengarahkan dan membimbing ke arah penghayatan dan pengamalan agama bagi teman-temannya dengan cara yang cerdas dan bijaksana. Demikian pula keluarga dekat yang agak lemah di dalam memahami dan menjalankan nilai-nilai agama, beliau berusaha meluruskannya miskin terkadang usia mereka lebih tua daripada beliau. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Yang artinya, maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Sejak remaja beliau sangat menjaga kewajiban agama, bahkan sudah mendarah daging di dalam diri beliau. Sebagai contoh, jika waktu sholat fardu tiba, daun pisang pun dijadikan alas sholat dengan terlebih dahulu membersihkan diri. Demikian pula aktivitas jual beli dan menarik beca langsung beliau hentikan. Walaupun sebagian orang menilai itu hal aneh dan merugikan, tetapi bagi beliau perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hal yang harus paling diutamakan. Pada usia belasan tahun ini, mahabbatillah benar-benar menguasai jiwa dan pikiran beliau, sehingga pada malam-malam tertentu sering tidak tidur. Beliau sangat senang menziarahi makam para wali Allah, terutama makam Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Bahkan pernah ke lambu makamnya beliau angkat sambil berkata, "Bukankah ulun cucu sampean?" Subhanallah, sekitar 3 hari kemudian Datuk Kalampayan menemui lewat mimpi. Demikian pula makam wali-wali Allah yang lain seperti makam Syekh Markusin Al-Banjari di Lok Buntar, makam Syekh Abdul Hamid Abulung di Sungai Batang dan lain-lain. Pada usia belasan tahun ini berziarah ke makam para wali Allah lebih beliau senangi daripada menonton bioskop pada waktu itu. Tiba-tiba pada tanggal 28 Sya'ban di tahun 1964 Masehi, ayahanda tercinta Toyin bin Mansur bin Bashar bin Muhammad Qasim bin Muhammad Ali bin Safiyah binti Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari wafat. Alangkah sedih hati beliau ditinggal wafat oleh seorang ayah yang selalu memancarkan keteladanan dan meneguhkan semangat di dalam beriman dan berislam yang hakiki. Teringat masa anak-anak dulu sering diajak beramaliyah semalam suntuk di malam nisfu Sya'ban, dibawa bersilaturahim ke dalam pagar dan telok selong. Teringat pula bagaimana sang ayah mendorongnya melanjutkan pendidikan ke kelas 4 di pondok pesantren Darussalam. Terngiang pula pesan ayahanda agar selalu membawa jujur dan benar kemanapun dan dimanapun berada. Jika mencari sahabat, carilah yang senang ke masjid, dan jika ada keperluan dapat memanggil datuk. Teringat pula sering mendapat ayahanda dan ibunda tercinta berdiskusi serius tentang masalah ketuhanan.
Sebagai orang yang tengah membuktikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu haus akan ilmu, maka beliau pun berusaha menemui, bertanya dan berdiskusi dengan tokoh-tokoh alim billah saat itu seperti Wali Haji Jamal, Al-Arif Billah Salman Mulia, Al-Alamah Abdul Qadir Nur atau guru tua, Wali Haji Tabarani, dan Al-Arif Billah Kiai Haji Muhammad Nur di Tangkisung. Dalam kesempatan beliau juga mengunjungi Kiai Haji Salman Tabib dan Kiai Haji Salman Majapahit, yaitu saudara Wali Haji Tabarani. Sempat pula menyaksikan perilaku Wali Masaid di Sungai Tuan dengan jiwa yang terus bergelora. Beliau pun menemui seorang tokoh sufi yang mastur atau wali yang tersembunyi yang bernama Guru Hasan di desa Durian Gantang Barabai. Setelah berumah tangga pada tahun 1966, beliau mengembara ke wilayah pedalaman Kalimantan Timur sampai bertemu masyarakat asli pedalaman yang bertelinga panjang. Saat mengembara di hutan belantara dan desa-desa sekitarnya, jiwa kepemimpinan dan ilmu agama yang beliau miliki betul-betul teruji, di mana dalam hutan belantara tersebut beliau berhasil menghalau kawanan macan yang datang, juga memimpin pelaksanakan sholat tarawih berjamaah yang diikuti pekerja-pekerja kayu yang berdatangan dari berbagai lokasi di desa Majepok, Kalimantan Timur. Beliau juga sukses menyadarkan seorang teman yang bernama Asmin, penduduk asli setempat yang memiliki kebiasaan begadang sambil bernyanyi dengan gitar, namun memiliki suara merdu. Berkat pendekatan yang bijaksana dan menyentuh, ia kemudian bisa berubah 180 derajat menjadi seorang muazzin di kampungnya. Betapa bahagia orang tua sang sahabat melihat anaknya yang berubah sedemikian rupa, sehingga beliau diminta menetap di wilayah tersebut. Namun dengan bijaksana beliau menolak karena anak dan istri menunggu di keleleng benteng Martapura. Didorong oleh himmah yang tinggi dan semangat yang membara, ditambah dengan nasihat-nasihat para aulia yang pernah beliau jumpai, menimbulkan tekad baru di dalam diri beliau. Terinspirasi oleh firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Demikian pula hadis-hadis qudsi yang pada intinya mendorong dan menjamin rezeki hamba-hamba yang ikhlas mengabdi kepadanya, seperti ya ibna adama tafarraq li ibadati amla'a qalbaka ghinan wa amla' yadayka rizqan, ya ibna adama la taba'at minni fa amla'a qalbaka faqran aw amla'a yadayka syughlan. Rawahul Hakim Mu'akkal bin Yasar. Wahai anak Adam, habiskanlah waktumu beribadah kepadaku, aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan, aku penuhi kedua tanganmu dengan rezeki. Hai anak Adam, janganlah menjauhkan diri daripadaku, agar tidak aku isi hatimu dengan rasa kemiskinan dan isi kedua tanganmu dengan kesibukan dan kerepotan semata-mata. Renungan terhadap keadaan sekitar dan bercermin kepada perjalanan hidup para wali Allah, ditambah dengan firman Allah dan hadis qudsi di atas, semakin mendorong beliau untuk berbudaya kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi waktu yang luas untuk beribadah dan menuntut ilmu yang lebih mendalam, serta untuk memantapkan dan mensyahkan ilmu. Maka beliau pun duduk belajar dengan penuh kesungguhan dan ta'zim di majelis ilmu tasawuf Guru Ahmad Wali di Pemakuan Martapura. Dalam rangka melatih keyakinan, beliau berjalan atau siyahah selama 21 hari tanpa bekal sedikit pun sampai berjumpa dengan penghulu dahlan di Bahaur. Juga ikut bekerja di daerah Taruna dan bermukim selama kurang lebih 6 bulan di Pulang Pisau. Saat kehidupan rumah tangga mulai meningkat, datang perintah guru untuk hijrah. Beliau taat dan memilih hijrah ke kota Palangkaraya dengan membawa keperluan seadanya pada tahun 1981, menumpang kapal pengangkut pisang. Tentu tidak sedikit orang yang menilai aneh keputusan tersebut, namun dengan sabar dan tawakal serta penuh keyakinan, perintah itu pun beliau jalani. Dan ketika tiba di kota Palangkaraya, beliau hanya mentargetkan 4 hal. 1. Bisa menyewa barak yang sederhana. Yang kedua, cukup makan 1 kali sehari. Yang ketiga, anak-anak cukup tamat madrasah ibtidaiyah. Yang keempat, dapat beribadah teratur di awal waktu. Pertama kali beliau bermukim di Jalan Manggis, Kampung Baru pada tahun 81. Dalam satu acara di rumah Kai Syahran di Jalan Bali, beliau berjumpa dengan tokoh Kalimantan Tengah dan sekaligus pahlawan nasional yaitu Cilikriwut.
di mana setelah mengetahui bahwa beliau termasuk cucu Ki Haji Zainal Ilmi dari dalam pagar, Cilikriwut sangat menghormati dan memuliakan beliau karena menurut pengakuan Cilikriwut, Ki Haji Zainal Ilmi adalah salah seorang gurunya. Di dalam pertemuan tersebut beliau sempat mendengar Cilikriwut melafalkan La ilaha illallah dan 2 kalimat syahadah dengan fasih. Pada tahun 1983 beliau bermukim di Jalan Sulawesi Danau Seha. Sambil bekerja seperti orang kebanyakan, beliau terus menjalankan amaliyah lahir dan batin. Beliau juga mengajari anak-anak baca tulis Al-Quran dengan papan tulis di rumah beliau, di mana sekitar 75% kemudian dapat membaca Al-Quran dengan baik. Sebagian besar sumbangan orang tua santri justru beliau gunakan untuk membeli hadiah guna memotivasi belajar para santri. Di dalam kamar khusus yang dibangun di bagian depan rumahnya, beliau sering mengurung diri berkhalwat hingga pada suatu keadaan saat beliau merasa terangkat ke atas dengan diapit oleh 2 orang berjubah, kemudian tersadar setelah mendengar suara tangisan anaknya. Ketika berdomisili di Danau Seha ini pernah datang bersilaturahim seorang guru tasawuf yang mengajar di sekitar Martapura, yakni Habib Ali Al-Ghaus. Dalam diskusi panjang 1 malam penuh dibantu dengan tulisan di papan tulis tempat beliau mengajar anak-anak Al-Quran, saat membahas 2 kalimat syahadah terjadi diskusi yang sangat mendalam, di mana pada akhirnya Habib Ali Al-Ghaus menerima dan mengakui pendapat beliau. Habib Ali inilah kemudian yang menghabarkan bahwa di kota Palangkaraya ada guru tasawuf yang rasah dan mendalam ilmunya. Sekitar 1 bulan kemudian setelah perjumpaan tersebut, Habib Ali Al-Ghaus wafat saat pulang mengajar di daerah Tambak Hanyar, Martapura. Setelah sampai had mursyidnya, banyak orang yang meminta beliau memberi pengajaran. Bahkan ada yang sengaja meninggalkan banyak uang di dalam becak beliau dengan maksud agar beliau mengajar dan berhenti bekerja. Bahkan kitab pertama yang dipakai mengajar yaitu Amal Ma'rifah karangan Alimun Fadil Al-Arif Billah Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari adalah pemberian seorang jamaah yaitu bernama Surya Nisah. Maka dimulailah pengajian yang menitik beratkan pada sisi tertentu daripada dinul Islam, khususnya pemantapan akidah tasawuf atau al-ihsan, yang diikuti jamaah laki-laki dan perempuan pada tahun 1984. Pembukaan majelis untuk pertama kalinya tentu penuh dengan ujian dan tantangan. Ketika pengajian sudah berjalan sekitar 2 tahun, pada hari Jumat tanggal 22 Ramadan 1406 Hijriah atau 31 Mei 1986, ibunda tercinta yang selama ini selalu mendampingi dan menyertai beliau wafat di Komplek Danau Seha. Seorang ibu yang setia menyertai anaknya dalam suka dan duka, yang selalu menyemangati putranya dalam menuntut ilmu dan mendalami ilmu sedalam-dalamnya. Subhanallah, pada tahun 2009, sekitar 23 tahun setelah wafatnya, jasad sang ibu dipindahkan dalam keadaan masih utuh bersama kain kafannya ke kubah di depan rumah beliau di Jalan Bangaris, Bukit Pinang. Kemudian pada tahun 1987 beliau bermukim di Jalan Bali, dan pada tahun 1990 berpindah ke Jalan Intan kilometer 4 Cilikriwut, Palangkaraya. Terakhir pada tahun 2002 beliau menetap di Jalan Bangaris, Bukit Pinang, Palangkaraya ini. Di dalam setiap taklimnya beliau selalu menekankan masalah pengenalan diri dan asal diri agar umat sadar dalam arti yang sebenar-benarnya tentang diri dan Tuhannya, seperti yang disebutkan di dalam hadis awwaluddin ma'rifatullah, mula-mula beragama adalah mengenal Allah, dan sering ditulis di dalam kitab-kitab perkataan para sufi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang mengenal dirinya sesungguhnya, dia dapat mengenal Tuhannya. Siapa yang mengenal Tuhannya, maka sirnalah dirinya. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim disebutkan, arafun nas man arafu li nafsih, orang yang arif adalah orang yang mengenal dirinya. Tentang asal diri dengan gamblang Rasulullah bersabda, awwalu ma khalaqallahu nuru nabiyyika ya Jabir wa khalaqa minhul asya wa anta min tilkal asya. Mula-mula yang Allah jadikan adalah nur nabimu ya Jabir, dan Allah jadikan daripada nur itu segala sesuatu ini, dan engkau hai Jabir termasuk pada sesuatu itu. Dari itu jelas sekali persoalannya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innallaha khalaqa qabla al-asya nuran nabiyyika min nurih. Sesungguhnya Allah ciptakan sebelum adanya sesuatu adalah nur nabimu ya Jabir daripada nurnya, yaitu nur zatnya.
Karena jika manusia benar-benar mengenal dirinya, tiada lagi kesombongan, tiada lagi kezaliman dan ketidakadilan, bahkan tidak ada lagi kesenangan membicarakan aib orang lain atau ghibah, dan tidak ada lagi buruk sangka atau suudzon. Mereka akan bersemangat bermujahadah, bermuraqabah dan bermusyahadah hingga wusul ilallah, karena disitulah nilai manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-insanu sirri wa ana sirrah, manusia itu adalah rahasiaku dan aku rahasianya. Di dalam kitab Bughdatur Rabbaniyah fil Ma'asyiril Qadiriyah terdapat redaksi mazhartu bi syai'in kajuhurin fil insan, tiada nyataku pada sesuatu seperti nyataku kepada insan. Bahkan di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 21 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada dirimu sendiri apakah tidak kamu lihat atau tidak kamu perhatikan. Karena gemerlap kehidupan dunia jika tidak diimbangi dengan pengetahuan hakiki tentang diri, asal diri dan kemana akan berlabuh dirinya, akan mudah menghanyutkan manusia dalam gelombang kehidupan dunia. Dan jika sudah terbawa hanyut di dalam gelombang kehidupan dunia yang fana ini, tidak mudah memperbaiki dan mengembalikannya ke jalur yang jalan yang benar, bahkan bisa mengakibatkan kebutaan, sebagaimana digambarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 72, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila, dan siapa yang buta di dunia ini yaitu tidak melihatnya, maka buta pula kelak di akhirat, bahkan jauh tersesat jalannya. Untuk itulah di dalam setiap pengajian dan ceramah umum sekalipun, beliau selalu mengajak umat memahami arti syirik dan upaya menghilangkan syirik pada dirinya sampai kepada syirik yang sehalus-halusnya, karena syirik adalah dosa yang tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik atau mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Di samping itu, syirik adalah sebesar-besarnya kezaliman, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya bunayya la tusyrik billah innas syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Karena sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dekat sekali, sebagaimana firman-Nya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami Allah lebih dekat daripada urat lehernya. Agar lepas dari syirik, beliau selalu menekankan pentingnya ilmu musyahadah, karena setiap tarikan nafas dan hembusan nafas akan sia-sia, bahkan hanya akan menghasilkan dosa semata-mata jika tidak memahami musyahadah, sebagaimana disyaratkan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ibrahim ayat 34, innal insana lazulumun kafar, sungguh manusia itu sangat zalim lagi kufur, yaitu sangat mengingkari nikmat Allah. Juga disyaratkan di dalam surah Al-Ahzab ayat 72, innahu kana zaluman jahula, sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat jahil. Kemudian dipertegas oleh perkataan di dalam kitab tasawuf, wujuduka dzambun azim, dirimu itu adalah dosa besar. Hal itu dikarenakan oleh ketidaktahuan, karena sesungguhnya manusia itu adalah al-insanu sirri wa ana sirrah, manusia itu adalah rahasiaku dan aku rahasianya. Sebagaimana yang tertulis di dalam kitab-kitab tasawuf, beliau mengajarkan musyahadah melewati tauhidul af'al, tauhidul asma, tauhidus sifat, dan tauhiduz zat dengan pemahaman yang benar dan mujahadah riyadah yang memadai, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang berjihad atau bermujahadah untuk mencari keridaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Tujuannya adalah agar terbuka mata hatinya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, sungguh bukan matanya yang buta, tetapi hatinya yang ada di dalam rongga dadanya. Selain itu juga beliau berusaha memberikan pemahaman yang tepat mengenai martabat 7 yang terdapat di dalam pembahasan ilmu tasawuf,
supaya terhindar dari syirik dan bermanfaat bagi sesama, seperti martabat ahadiyah, wahidah, wa ahdiyah, alam ruh, alam misal, alam asad, dan alam insal atau insanul kamil. Karena Rasulullah bersabda, khairun nas man yanfa'un nas, sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat pada orang lain. Karena jika seseorang menyadari lewat tafakkurnya, niscaya dia akan menemukan kefanaan dirinya. Kemudian lewat tafakkur yang lebih mendalam lagi, niscaya akan ditemukannya ternyata bukan dia yang sengaja memfanakan dirinya atau fanaul fana. Dan dengan jizbah maka bakal di Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi itu akan binasa, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Di dalam makam baka inilah nyatalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia Allah bersama kamu kemanapun dan dimanapun kamu berada. Dan di dalam firman-Nya, wa kana Allahu bikulli syai'in muhita, dan adalah Allah taala itu meliputi segala sesuatu. Dan dipertegas lagi dengan firman-Nya, kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu pasti binasa kecuali zatnya. Juga difirmankannya, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqah, apa yang ada di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Muara dari semua itu adalah musyahadatul wujud. Dengan musyahadatul wujud akan menghasilkan mashur nurani. Jika mashur nurani yang muncul akan tercipta ketenangan, ketentraman dan keharmonisan antara manusia dengan manusia maupun dengan lingkungannya. Karena yang ada di hatinya seluruh nuzul terhadap sesama dengan tampilan akhlakul karimah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu anna fikum rasulullah, dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu, di dalam dirimu ada Rasulullah, sehingga hidupnya selalu berada pada suratal mustaqim serta menebarkan manfaat dan rahmat semata-mata, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tiadalah kami mengutusmu hai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Keseharian beliau selalu dipenuhi dengan mujahadah riyadah dan ta'lim serta dakwah. Beliau selalu memimpin salat fardu berjamaah di masjid yang beliau bangun bersama majelisnya, yaitu Masjid Nur Al-Banjari ini. Selalu berpuasa sunnah, senantiasa qiraatul Quran, salat tasbih, salat tahajud dan duha berjamaah bersama keluarga terdekat, terutama istri-istri beliau. Juga memenuhi hajat atau undangan masyarakat sampai ke tempat yang jauh dan pelosok terpencil, daerah pedalaman dan pinggir laut. Di sela-sela menjalani semuanya itu, beliau menerima para tamu yang datang dari berbagai kalangan, mendengarkan keluhan mereka, kemudian membantu mencari solusi masalah mereka, dan menyampaikan nasihat-nasihat yang bermanfaat untuk memulihkan keimanan dan ketakwaan mereka. Beliau adalah seorang murabbi dan mursyid yang menjadi rujukan di dalam ilmu tasawuf. Banyak ulama pemerhati tasawuf dan para penuntut ilmu datang ke tempat beliau, baik untuk berdiskusi maupun mengambil ijazah dan sanad yang berasal dari berbagai tempat. Beliau senantiasa menjalani khalwat, bahkan di tahun 1996 di rumah Jalan Intan kilometer 4 Palangkaraya, beliau berkhalwat selama 2 tahun dengan berbuka puasa hanya dengan secangkir kopi dan sepotong tempe yang disajikan lewat jendela oleh salah seorang istri beliau, sebagai perwujudan rasa syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu ma'rifah dan perjumpaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai perwujudan rasa syukur, beliau berusaha mengajak jamaah bahu-membahu membangun masjid sebagai wadah pembinaan umat dan memperkokoh ukhuwah. Akhirnya pada tanggal 1 April 1995 atau 1 Dzulqa'dah 1415 Hijriah dimulailah peletakan batu pertama pembangunan Masjid Nur Al-Banjari ini, dan diresmikan sekaligus digunakan pertama kali dengan amaliyah berjamaah pada malam Jumat tanggal 8 Juni 2000 atau 7 Rabiul Awal 1421 Hijriah. Pembangunan masjid ini adalah wujud tanggung jawab dan kontribusi keluarga atau juriyat Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari bagi umat dan masyarakat umumnya, dan atas restu dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datuk Kalampayan. Berkah dari pendirian masjid ini pun begitu terasa. Jalan Bengaris yang dulu sepi menjadi berkembang, pelabuhan laut yang permanen berdiri, pemukiman warga semakin banyak,
dan kegiatan keagamaan makin semarak. Selain masjid juga berdiri Raudatul Atfal atau Taman Kanak-kanak, Madrasah Ibtidaiyah dan pesantren. Sebelumnya selama 2 tahun di lokasi berdirinya masjid ini dilaksanakan khalwat atau amalia khusus yang dipimpin langsung oleh beliau. Alhamdulillah, meskipun dilaksanakan di lapangan terbuka, tidak sekalipun pernah kehujanan walaupun sedang musim hujan. Khalwat berjalan lancar pada setiap malam Jumat dari maghrib sampai setelah Isya. Beliau selalu menanamkan semangat menghidupkan dan mensiarkan agama kepada murid dan masyarakat pada umumnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dengan demikian orang tidak akan menjadi cengeng di dalam mengarungi kehidupan jika mereka telah kenal dengan Allah, sebagaimana peristiwa yang dialami seorang wali Allah yang mengalami kelaparan selama 3 hari justru bermohon kepada Allah agar ditambah 1 hari lagi, karena demikian ridhonya dan fananya dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau laksana senandung cintanya seorang Rabi'atul Adawiyah yang ingin selalu bersama Allah walau harus di neraka sekalipun. Meski lebih dikenal sebagai ulama tasawuf, beliau juga tentu ahli syariat, ahli tarikat dan ahli hakikat dalam beberapa hal. Bahkan beliau memiliki ijtihad sendiri dalam masalah fikih, misalnya masalah talak 3, ritual tolak bala, perempuan haid boleh membaca Al-Quran asal tidak menyentuh mushaf dan sebagainya. Penghormatan dan sifat memuliakan terhadap habaib, ulama, tokoh masyarakat dan orang yang lebih tua serta guru-guru yang pernah mengajar patut menjadi teladan. Misalnya ketika mengetahui ada seorang tokoh terlibat dalam kegiatan berbau maksiat dan arif dan lembut, beliau berusaha meluruskannya. Secara diam-diam beliau menemuinya, kemudian mencium tangannya. Alhamdulillah, ia berhenti dari kegiatannya dan pulang ke kota asalnya, bahkan kemudian menjadi orang yang alim. Kemudian pada suatu hari beliau mendengar guru di madrasah Iftah dulu terganggu jiwanya. Beliau pun mendekatinya dan mengajaknya berdiskusi ringan. Alhamdulillah, tidak lama kemudian ia pun sembuh. Demikian pula sahabat yang sering mengisi pengajian Jumat siang di Masjid Nur Al-Banjari, yakni Habib As-Segaf yang wafat tahun 2011 dan dimakamkan di kota Kuala Kapuas, sering beliau kunjungi ketika saat sakitnya. Demi menghormati salah seorang gurunya di dalam melakukan syair yang dibaca setiap selesai salat pada Jumat, maka irama itu pun beliau lestarikan bersama jamaah. Ketika berjumpa dengan salah seorang guru sewaktu sekolah di Pondok Pesantren Darussalam dulu, yaitu Guru Rafi'i di Masjid Al-Karamah Martapura, beliau pun memperkenalkan diri dan memberi hadiah pada sang guru, di mana pertemuan tersebut membuat sang guru menjadi amat terharu dan terus mendoakan beliau. Di dalam pengajiannya di hadapan para jamaah, beliau sering menyampaikan kembali nasihat-nasihat guru-guru beliau sekaligus bertabarruk dan mendoakan mereka. Karena bagi beliau siapapun yang pernah memberi pengajaran walaupun hanya 1 huruf ataupun mengiyakan atau menguatkan pendapat beliau, maka dianggap oleh beliau sebagai gurunya. Beliau sangat senang menjarahi makam dan membina makam wali Allah, baik saat masih remaja maupun bersama jamaahnya, seperti musala di makam Pulau Datu, Kubah di Teluk Selong, dan makam Habib Ali di Jalan Subarjo Tamban. Demikian pula pada bulan Ramadan, setiap selesai salat sunat tarawih, beliau memberi hadiah kepada anak-anak agar mereka selalu bersemangat mengikuti rangkaian ibadah bulan Ramadan. Sebagai seorang ulama sufi, banyak kejadian kharikul adah yang terjadi dalam perjalanan kehidupan beliau. Namun sebagai seorang yang tawadu, beliau minta hal itu tidak perlu diungkap, karena semua itu hanya semata-mata pertolongan Allah dan milik Allah semata-mata. Yang penting semua orang berusaha istiqomah, karena istiqomah itu lebih disenangi oleh Allah dan Rasulnya karena bermanfaat bagi sesama. Malah istiqomah itu lebih bernilai daripada 1000 karamah, seperti yang dikatakan oleh sebagian arif billah, al-istiqamatu khairum min alfi karamah. Istiqomah adalah lebih baik daripada 1000 karamah, dalam arti harikun lil adah. Istiqomah dalam ibadah dan menuntut ilmu jauh lebih bermanfaat karena berimbas membawa kebaikan bagi orang lain. Namun rasanya kurang lengkap bila manaqib ini tidak mencantumkan beberapa di antaranya semata-mata sebagai ungkapan syukur, nikmah dan ibrah atau pelajaran, serta untuk menambah iman dan yakin. Di antaranya 1,
Sewaktu sedang melaksanakan pengajian di rumah seorang jamaah di Jalan Subawa, Palangkaraya, tiba-tiba datang dua orang remaja minta bantuan karena kehilangan sepeda motor. Dengan diam sebentar sambil menunduk, beliau kemudian mengatakan, cari di kota Sampit. Beberapa hari kemudian motornya ditemukan di kota Sampit. Ini terjadi pada tahun 1995. Yang kedua, ketika mengadakan tur ziarah ke makam wali Allah di Kalimantan Selatan tahun 1996, mobil yang beliau tumpangi bersama puluhan jemaah melewati jembatan kayu. Tiba-tiba jembatan kayu tersebut ambruk, mobil pun jatuh ke sungai kering. Subhanallah, tidak ada seorang jemaah pun yang mengalami luka-luka, juga tidak ada lecet sedikit pun pada mobil, apalagi rusak. Yang ketiga, saat ada jemaah yang sakit perut luar biasa dan sudah berusaha ke beberapa tempat, namun tetap saja sakitnya tidak kunjung hilang. Saat sakitnya sudah memuncak, maka beliau dihubungi lewat HP atau telepon genggam, dan beliau minta disediakan air putih yang didekatkan dengan HP tersebut. Setelah air diminum, subhanallah, sakit perutnya hilang seketika dan sembuh total. Ini terjadi pada tahun 2006. Yang keempat, pada waktu menunaikan ibadah haji pada tahun 1994, istri beliau jatuh di tengah-tengah lautan manusia yang berdesak-desakan. Dengan spontan beliau menyelamatkannya, dan pada saat itu tampak badan beliau tinggi besar, melebihi orang-orang kebanyakan. Yang kelima, demikian pula ketika menunaikan ibadah haji pada tahun 1998, rombongan bis beliau mendapat nomor urut 2 untuk keberangkatan dari Makkah ke Arafah. Namun saat akan berangkat oleh panitia dirubah menjadi nomor urut 9, sehingga beberapa anggota rombongan kesal dan kecewa. Dengan arif beliau menenangkan mereka dan minta mereka bertawakal kepada Allah. Subhanallah, saat tiba di padang Arafah, justru rombongan beliau nomor urut 9 tiba paling duluan. Padahal selama di perjalanan tidak ada mobil yang berhenti dan jalan yang dilewati sama. Yang keenam, diawali dengan beberapa kali mimpi yang sama, di mana beliau diminta oleh seorang Habib yang sudah wafat ratusan tahun yang lalu untuk membina makamnya. Setelah ditelusuri, ternyata yang dimaksud adalah makam Habib Muhammad Yasin di Muhammad Husin Al-Idrus di Muara Tundai, Palangkaraya, yang kemudian beliau pugar atau renovasi bersama jemaah dan dermawan, serta dibantu pemerintah kota Palangkaraya saat wali kota Haji Muhammad Riban Satya. Yang ketujuh, ketika berdakwah di daerah Pagatan, beliau menemukan makam wali Allah, namun masih ada pihak-pihak yang meragukan hal itu. Maka beliau mengatakan, jika nanti saat memberi salam turun hujan berarti benar, dan sebaliknya. Setelah beliau memberi salam, subhanallah, hujan pun turun dengan lebatnya. Di samping sibuk mengajar dan berdakwah, memenuhi undangan serta menerima tamu, beliau masih sempat menulis beberapa risalah. Yang pertama, Amaliyah Dalail Khairat, yang kedua risalah Nur Muhammad atau mengenal diri, yang ketiga kumpulan hadis qudsi, yang keempat terjemah dan sarah kitab Al-Hikam, yang kelima kumpulan ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan tauhid, keimanan dan ihsan. Di dalam kesempatan ceramah umum maupun pengajian khusus, selalu beliau memberikan nasihat-nasihat sebagai berikut. 1. Jangan pernah beranggapan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu jauh, apalagi berada di atas langit. Yang kedua, hindarilah segala syirik, hindarilah selalu syirik sampai yang sekecil-kecilnya, karena semua dosa pasti diampuni kecuali syirik. Yang ketiga, barang siapa hanya menuntut ilmu di luar diri, dalam arti tidak mempelajari dirinya, pasti sesat, dalam arti tidak bertemu Allah. Yang keempat, untuk menyempurnakan diri kita yang muzahir ini, marilah beribadah. Ibadah tidak cukup kecuali dengan ilmu, ilmu pun tidak cukup kecuali dengan ikhlas, ikhlas juga tidak cukup kecuali dengan ihsan. Yang kelima, keramat tidak perlu dicari, tetapi berupaya istiqomah dan bermohon agar diberi waktu yang luas untuk ibadah, umur yang bermanfaat, dan rizki yang berkah. Yang keenam, siapa saja yang memperjuangkan agama Allah dan ikhlas, Allah menjamin rezeki dan mengangkat derajatnya. Setelah fokus mengajar dan berdakwah selama lebih dari 34 tahun, Allah mewafatkan beliau dalam sebaik-baik keadaan dengan kodrah dan iradahnya. Saat yang dikhawatirkan oleh para pencinta beliau dari seluruh kalangan kaum muslimin, khususnya keluarga dan murid-murid beliau, tidak bisa dihindari. Pada hari itu Selasa sore, tanggal 5 Rabiul Awal 1440 Hijriah atau 13 November 2018,
sebagaimana kebiasaan beliau, kurang lebih 30 menit sebelum azan maghrib berkumandang, beliau menuju ke masjid dan langsung memasuki kamar khalwat untuk salat tahiyatul masjid dan membaca Al-Quran, di mana biasanya beliau khatam Al-Quran 3-5 hari sekali. Saat iqamat, beliau keluar untuk salat maghrib berjamaah. Pada malam itu ketika wirid sampai pada bacaan Ya Latifu Ya Kafi Ya Hafizu Ya Syafi, suara beliau terdengar lebih lantang dan penuh semangat sehingga makin menyenangkan dan menyemangati hati jamaah. Apalagi sampai wirid dan doa selesai, beliau dapat mengikuti secara penuh, di mana dalam beberapa hari terakhir terkadang beliau ke belakang saat wirid. Setelah wirid dan doa selesai, beliau memasuki kamar khalwat kembali untuk sholat sunnah dan membaca Al-Quran. Saat itu mulailah hujan turun dengan cukup lebat. Saat membaca Al-Quran, gangguan jantung yang sudah sejak tahun 2007 beliau alami dengan sabar tiba-tiba muncul. Saat ditolong beliau tetap sadar dan terus-menerus mengucap Allahu Akbar. Bahkan beliau meminta agar keluarga dan murid-murid yang sedang menolong beliau terus bersalawat. Ketika hendak dibawa ke rumah sakit, beliau melarang dan mengatakan, bawa aku ke rumah, ini sudah waktuku. Menjelang waktu Isya malam Rabu memasuki 6 Rabiul Awal 1440 Hijriah atau 13 November 2018, roh beliau yang suci meninggalkan jasad yang mulia sambil mengucapkan Allahu Akbar sebelumnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Keesokan harinya, tanggal hari Rabu 6 Rabiul Awal atau 14 November 2018, setelah sholat zuhur, jasad beliau dimakamkan dengan penuh hikmat dan kemuliaan yang ditangisi oleh jamaah kaum muslimin yang memadati masjid dan areal makam. Allahumma rizukna mahabbatahu wasurna fi jumratihi min ghairi sabiqati azabi wala hisaba waj'al ma jama'atuhu khalisan liwajhikal karim wa jufrahu wa wasilatan lidainil na'im al-muqim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam birahmatika ya arhamar rahimin. Apa yang termuat dalam manaqib ini hanyalah sebagian kecil dari perjalanan menuntut ilmu dan dakwah beliau. Semoga memberi manfaat dan dapat dipetik pelajaran berharga dari tauladan kehidupan beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai dan merahmati kita sekalian dan berkenan melimpahkan hidayahnya sebagaimana firman-Nya, wallahu yu'idu binasrihi man yasha inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Allah menguatkan dengan bantuannya bagi siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mau berpikir atau mempunyai mata hati. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم